periode 8 hingga 10 September, sejumlah wilayah di Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di beberapa daerah, curah hujan bahkan mencapai kategori lebat hingga ekstrim, tercatat di Riau 44,6 mm per hari, Jambi 66,4 mm per hari, Kalimantan Barat 68,1 mm per hari, Kalimantan Selatan 92,4 mm per hari, serta Bali yang mencatat akumulasi sangat tinggi hingga 385,5 mm per hari. Kondisi ini tidak terlepas dari pengaruh berbagai dinamika atmosfer yang tengah berlangsung di kawasan Indonesia. Memasuki dasarian kedua September, potensi peningkatan curah hujan diperkirakan akan terjadi terutama di wilayah barat dan selatan Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh nilai Dipole Mood Index yang negatif, sehingga memicu peningkatan aktivitas konvektif, gelombang atmosferus di ekuator, gelombang Kelvin, dan Madden-Julian Oscillation diprediksi masih aktif hingga sepekan mendatang, dan nilai outgoing long wave radiation yang menunjukkan nilai negatif menandakan kecenderungan pertumbuhan awan hujan. Faktor lain juga adanya keberadaan bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Sumatera serta pola siklonik di sekitar Kalimantan Utara. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait bibit siklon tropis dan gelombang atmosfer, tingkatkan risiko cuaca ekstrim. Bersama saya Henokvita, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, selama sepekan ke depan kondisi atmosfer pada skala global, regional hingga lokal diperkirakan akan menyebabkan cuaca di Indonesia cenderung bervariasi. Potensi cuaca signifikan berupa hujan lebat disertai angin kencang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, serta kawasan Indonesia bagian tengah hingga timur. Secara global, fase Dipole Mood Index yang negatif minus 1,27 mendukung peningkatan pasokan uap air ke wilayah Indonesia bagian barat. Sementara itu, secara regional, anomali outgoing long wave radiation yang dominan bernilai negatif di sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, serta wilayah tengah hingga timur Indonesia menjadi indikator aktifnya proses pembentukan dan pertumbuhan awan hujan. Di sisi lain, aktivitas gelombang atmosfer juga berperan penting. Fenomena MJO, gelombang Kelvin, dan gelombang Equatorus B masih diperkirakan aktif di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan Barat hingga Tengah, Papua Selatan hingga Papua Barat Daya yang berkontribusi dalam peningkatan konveksi dan awan hujan. Selain itu, gelombang atmosfer dengan frekuensi rendah juga terpantau berada di sebagian besar wilayah Indonesia dari barat hingga timur sehingga semakin memperkuat peluang hujan. Faktor lain adalah adanya bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi atau perlambatan kecepatan angin dan konfluensi atau pertemuan angin yang memanjang dari Selat Malaka hingga Bengkulu. Pertemuan angin lainnya juga terpantau memanjang dari perairan utara Jawa hingga Sumatera Selatan. Selain itu, pola siklonik di wilayah Kalimantan Utara menyebabkan terbentuknya area konvergensi angin yang meluas ke Kalimantan Tengah. Pola angin ini diperkirakan meningkatkan potensi hujan dalam beberapa hari mendatang. Cuaca di Indonesia pada periode 12 hingga 14 September 2025 umumnya didominasi dengan kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Kemudian terdapat potensi angin kencang di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya, cuaca di Indonesia pada periode 15 hingga 18 September 2025 umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang dengan kategori tingkat peringatan dini siaga dapat terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian terdapat potensi angin kencang di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, dan Maluku.